Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah presensi semuanya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Dipastikan terikat ya. Oke, hari ini siapa yang akan presentasi? Kelompok 2 itu. Ya, silakan. Sudah bisa share screen ya? Izin share screen, Ibu. Iya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai induksi matematika. Yang mana dengan dosen pengampu yaitu Liani Anta Monalisa dengan SPD dan MPD dan Dr. Dinawati Trapsila Siwi MPD. Next. Nama selanjutnya yaitu anggota kami, yaitu yang pertama Aisyah Kamil dengan akhiran 028, yang kedua yaitu Ilvi Dwi Nurdiana dengan akhiran 040, kemudian saya sendiri yaitu Salmanul Magfiro dengan akhiran 046, dan yang terakhir yaitu Novembria Alfi Rahmawati dengan akhiran 066. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang pertama yaitu prinsip induksi matematika. Prinsip induksi matematika menggunakan bilangan asli karena bilangan asli memiliki sifat ruled baik atau well ordering property. Nah, di sini diberikan 1 itu sama dengan 1. Nah, 1 ditambah 3 sama dengan 4. 1 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 9. Hingga seterusnya. Nah, kita lihat di sini ternyata kalau misalkan bilangan ganjil kita jumlahkan secara berurutan, maka dia akan menghasilkan suatu bilangan kuadrat. Maka diperoleh sigma I mulai dari 1 hingga N, dari 2I dikurangi 1, itu sama dengan, nah, jika I-nya itu 1, kita masukkan ya, jadi 2 kali 1 dikurangi 1 jadi 1. Nah, kalau I-nya itu 2, kita masukkan jadi 2 kali 2, 4 dikurangi 1 jadi 3, hingga seterusnya. Hingga sampai I-nya itu sama dengan N, kita masukkan jadi 2 kali N dikurangi 1. Itu sama dengan hasilnya n kuadrat, suatu bilangan kuadrat. Nah, ini dugaan kita ya. Nah, jadi bagaimana kita membuktikan bahwa dugaan ini adalah benar? Maka dari itu muncullah prinsip induksi matematika. Jadi, sebelumnya kita perlu tahu ya, apa itu induksi matematika. Menurut teorema 1.1, misalkan S merupakan himpunan bilangan dari bagian dari himpunan bilangan asli N memiliki sifat berikut ini. Untuk yang pertama, 1 elemen atau anggota dari S. Dan yang kedua, K anggota dari S, maka K plus 1 itu juga anggota dari S. Maka untuk himpunan S itu sama dengan himpunan bilangan asli, atau S itu memuat seluruh bilangan asli. Nah, untuk langkah-langkah induksi matematika itu sendiri, itu secara umum terbagi menjadi 2. Untuk yang pertama itu langkah awal. Jadi PN0 atau PN awal itu adalah benar. Jadi yang kita lakukan itu dengan membuktikan untuk N sama dengan 1 atau P1 adalah benar. Dan yang kedua itu langkah induksi. Jadi yang kita lakukan itu mengasumsikan untuk N sama dengan K atau PK itu benar. Maka untuk N sama dengan K plus 1 atau PK plus 1 itu adalah benar. Jadi kesimpulannya itu kalau PK itu benar, maka PK plus 1 itu juga benar. Untuk lebih mudahnya kita langsung ke contoh soal ya. Untuk contoh yang pertama, buktikan dengan induksi matematika bahwa
untuk semua N itu anggota dari bilangan asli. Di sini ada 1, ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah hingga sampai ditambah N sama dengan N dikali N plus 1 per 2. Untuk pembuktiannya, misalkan bahwa pernyataan ini kita misalkan itu PN ya. Jadi, untuk langkah awal, kita misalkan bahwa N itu sama dengan 1. Jadi, N-nya kita ganti jadi 1. Untuk di luar Ya, sendiri, sebentar. Itu yang slide berapa? 3 ya? slide 3. Oke. Ya, itu ada teorema. Iya. Nah, kalau teorema harus dibuktikan. Oh, Nggak ada buktinya. kalau buktinya mungkin sebetulnya ada gitu. Mm-mm. Tapi masih belum saya cantumkan, tapi mungkin ada sih kayak logikanya gitu misalkan, tapi nggak Ya, apa-apa. harus dibuktikan ini teorema. Kok saya tunggu nggak ada. Langsung Iya. itu kamu. Kalau teorema harus dibuktikan dulu ya. Ada kan? Bisa dibuktikan sekarang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, telat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Ada buktinya? Saya belum mencantumkan, Bu. Iya, ada apa enggak? Harusnya kamu cantumkan Ada. itu. Iya. Gimana? Bisa dibuktikan sekarang? Bisa apa enggak? Ini Bu, anak-anak ada teorema, tapi enggak dibuktikan. Ini ambil dari mana, nak? Kelompok 1, siapa? Kelompok 2 ini, Bu. Kelompok 2, sorry. Ngambilnya dari Belum. mana? Ambil dari mana? Dari Rosen. Oke. Ada buktinya kan kalau di Rosen? Itu saya terjemahkan langsung ini sepertinya, Bu. Tapi coba saya nyoba ya, Bu. Iya, silakan. Iya, silakan. Di sini misalkan untuk yang sifat pertama itu 1 anggota dari S dan K itu anggota dari S. Misalkan kita ambil itu K sama dengan 1, maka untuk K plus 1, jadi tadi K-nya kan 1, jadi 1 ditambah 1 itu 2, jadi 2 itu juga anggota dari S. Nah, kalau misalkan kita ambil K-nya itu 2 itu anggota dari S, maka untuk 2, K-nya itu 2, ditambah 2, jadi 3 itu juga anggota dari S. Begitu juga seterusnya. Jadi ini membuktikan bahwa S itu memuat seluruh bilangan asli. Begitu, Bu. Berarti pembuktiannya diambil satu-satu dong. Tidak secara umum. Ya. Nggak boleh. Kalau membuktikan seperti itu nggak boleh untuk teorema, no. Jadi berlaku secara umum, nggak dimisalkan K-nya 1, maka 2 anggota S juga nggak boleh, ya. Karena yang akan kita buktikan adalah S sama dengan N. Kalau S himpunan bagian dari N, S himpunan bagian dari N, maka ada 2 kemungkinan, ya. Mungkin S himpunan bagian sejati dari N, tapi mungkin S bisa sama dengan N. Paham maksud saya? Kalau S himpunan bagian dari sejati dari N, maka tidak ada anggota N. Maka N dikurangi S merupakan himpunan kosong. Tapi kalau S mungkin sama dengan N, maka paling sedikit semua anggota S merupakan himpunan anggota dari himpunan N. Halo, sehingga kalau yang di situ akan dibuktikan bahwa S sama dengan N, maka kita tidak bisa menggunakan pembuktian langsung. Kita andaikan S tidak sama dengan N, atau
andaikan S merupakan himpunan bagian dari N dan S tidak sama dengan N. Kalau S tidak sama dengan N, maka N dikurangi S bagaimana? Ya, tugasnya ditugaskan Bu Leoni untuk supaya dibuktikan dulu nih. Teorema terlanjur buat tulis, loh. Kalau nggak buat tulis, nggak saya tanyakan. Soalnya ini ada di mata kuliah analisis real. Nah, dia tugas saja untuk dicari buktinya ya untuk oleh kelompok 2. Ini boleh dilanjut dulu tidak Pak Kamu? Lanjutkan, anggap ini sudah terbukti ya, dengan menganggap dia terbukti, tapi tugas untuk kelompok 2 membuktikan teorema 1.1, oke? Yuk lanjut ya wes, sementara ini. Sementara terbukti. Baik, di sini contoh 1. Sini buktikan dengan induksi matematika bahwa untuk semua N anggota dari bilangan asli, itu dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah hingga sampai ditambah N sama dengan N dikali N plus 1 per 2. Nah, misalkan untuk pernyataan ini kita katakan dengan PN. Kemudian untuk pembuktiannya dari langkah awal, misalkan N itu sama dengan 1. Jadi N-nya kita ganti 1, di ruas kiri itu 1 sama dengan, nah ini tadi kan N dikali N plus 1. Jadi 1 dikali 1 plus 1 per 2. Ini tetap 1 sama dengan, ini jadi 1 dikali 2 per 2. Jadi di ruas kiri sama dengan ruas kanan, 1 sama dengan 1. Jadi terbukti, sehingga disimpulkan untuk P1 itu benar. Dan yang kedua itu langkah induksi. Yaitu kita mengasumsikan untuk PK itu benar. Jadi N-nya itu kita sama dengankan dengan K. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah hingga sampai ditambah K sama dengan, ini kita N-nya berjadi K dikali K plus 1 per 2. Maka untuk N sama dengan K plus 1 diperoleh 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah hingga sampai K, ini kita tambahkan dengan K dulu, kemudian ditambah K plus 1 sama dengan, kemudian karena ini kita ganti dengan K plus 1 N-nya ya. Jadi K plus 1. Halo? Untuk membuktikan, kalau saudara melakukan cara seperti ini, langsung dicoret sama Bu Leoni ini nanti. Karena untuk N sama dengan 1 masih akan ditunjukkan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi kalau ini sudah mau gunakan, tanda sama dengan ini sudah digunakan, berarti kan sudah terbukti. Ya kan? Padahal ini loh masih ditanyakan. Langkah awal apa? Pertama, tunjukkan benar untuk N sama dengan 1. Tadi kan gitu teoremanya bunyinya. Iya apa enggak? Oh, iya, Bu. Ya, sehingga tidak bisa kalau langsung tuliskan 1 sama dengan, berarti kan sudah iya. Padahal itu masih akan dibuktikan. Halo? Oke. Ya, jadi langkah pertama sudah salah, non. Apa terus lagi dilanjutkan ini? Ini juga demikian. Ini akan ditunjukkan apakah benar itu sama dengan, tanda tanyanya CLE. Apakah benar bahwa ini sama dengan itu juga mau bertanya, sehingga ini nggak boleh menuliskan terus sama dengan ini ke bawah, ini nggak boleh, dong. Jadi tandanya itu tidak boleh. Nggak boleh tulis dulu. Kita tidak boleh menuliskan tanda sama dengan, karena masih akan ditanyakan. Langkahnya tadi apa toh? Langkah pertama, jika satu anggota S, yang pertama tunjukkan bahwa satu anggota S. Yang kedua, tunjukkan jika K anggota S, maka K ditambah 1 juga anggota S, ya kan? Atau
Itu kalau teoremanya tadi punya begitu kan? Coba slide berikutnya, Dok. Sebelum ini. Sebelum ini, nah. Nah, langkah awal, PN0 benar. Buktikan untuk N sama dengan 1, atau apakah P1 benar? Buktikan. Ini kan kata-katanya buktikan, loh. Oh ya. Untuk N sama dengan 1 atau P1 benar. Buktikan P1 benar. Langkah asumsikan benar untuk N sama dengan K, atau asumsikan benar untuk PK. Kalau PK benar, maka untuk ini tunjukkan, ini belum ada kalimat untuk EQ benar juga, dia akan ditunjukkan, ya pasti akan ditunjukkan, ya, langkahnya seperti itu. Sehingga kalau soalmu itu 1 tambah 2 tambah 3 sama N sama dengan N kali N ditambah 1 per 2, maka tunjukkan untuk N sama dengan 1, apakah P1 benar? P1 kalau untuk ruas kiri siapa? Satu untuk ruas kiri dari N. PN tadi kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah N sama dengan N kali N per 1 per 2 gitu kan? PN. Ya. Yang akan dibuktikan tuh loh. Iya. Halo? Oke, Bu. Oke, sehingga P1-nya siapa? Untuk ruas kiri P1-nya siapa? P1-nya 1 ini, Bu. Hah? Oh, P1-nya itu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Loh, jatuh, apa ya? P1. P1 tuh N sama dengan 1. Nek PN coba bukan lagi, loh. Soalmu tadi, soalnya dulu. Ini. Ini ada PN. Nah, ini tulisannya PN sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah N. Sama dengan N kali N ditambah 1 per 2. PN itu sama dengan ini. Yang P1-nya siapa? Yang ini. Ruas kiri Mbak, yang ditanyakan Bu Dina, ruas kiri dulu. Di saat P1 sama dengan siapa? Oh, kalau P1 sama dengan ini, Bu. Iya, itu. Kalau P2 sama dengan P1. P2-nya siapa? ini. 2. 2 saja. 1 plus 2. PN, baca ulang ya, Non. PN adalah 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah sampai N. PN. Nah, kalau P2 adalah 1 ditambah 2. 1 tambah 2 pintar. Kalau P3? 1 tambah 2 tambah 3. Tuh, 1 tambah 2 tambah 3. Itu P3. Oke. Jadi kalau untuk ruas kiri, P1-nya siapa? 1. Halo? 1. 1, benar. P1-nya 1. Untuk ruas kanan, P1-nya berapa? N 1 kali 1 plus 1 per 2. Betul, pintar. 1 kali 2 ya, 1 tambah 1 per 2. Berarti 1 juga. Nah, baru benar untuk N sama dengan 1. Bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Gitu mengatakannya. Jadi, nggak boleh mulai awal itu sama dengannya. Nah, bisa menulis ulang apa yang dikatakan teman saudara tadi.
Ya, pembuktiannya dituliskan ruas kiri siapa, ruas kanan siapa gitu ya. Nggak boleh seperti ini ya. Bisa dipahami? Jadi, bisa. Ya, untuk yang lainnya juga ya. Ini tandanya juga diubah gitu. Tetap P1. P dalam kurung 1 sama dengan. Menuliskannya ruas kiri siapa, ruas kanan siapa. Lalu pembuktian. Lalu dituliskan kesimpulannya ya. Begini dulu apa tidak Pak Panggil? Apa Anda? Untuk ruas kiri, untuk N sama dengan 1, ruas kiri sama dengan 1. Ruas kanan sama dengan, ruas kanan tulis dulu toh, N kali N ditambah 1/2 sama dengan 1 tambah 1 ditambah 2 per 2 sama dengan, sehingga N kali wes pakai annotate aja nih. Oh ya wes tapi tulisan. Oke, sama dengan berapa Dok? Sama dengan di belakangnya sama dengan berapa? Tulis baik Dok, pakai. Nah, 1. Berarti untuk P sama untuk N sama dengan 1, P1 dipenuhi. Atau ruas kiri sama dengan ruas kanan. Aku hapus kabeh aku loh, hapus semua. Yang lama ini dihapus semua yang ini, yaitu ya. Untuk N sama dengan 1, P1 dipenuhi. Gak usah sama 1 sama dengan 1 terbukti, gak usah wes loh. Wes. Nah dari atas tuh kan tahu P1 dipenuhi atau ruas kiri sama dengan ruas
kanan. Itu kan harus beres. Paham maksud saya, Nak? Nggih, paham. Ah, Nah, di sini untuk langkah awal kita ambil untuk N-nya itu sama dengan 1, di ruas kiri itu sama dengan 1, dan di ruas kanan dari N dikali N plus 1 per 2, kita masukkan, itu N-nya 1, jadi 1 dikali 1 tambah 1 per 2 sama dengan 1. Nah, di sini terbukti untuk ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Jadi disimpulkan untuk P1. pintar, betul. Betul. Nah, kemudian Oke. untuk langkah kita ini juga apa direvisi juga, Bu? Untuk langkah induksi, kita mengasumsikan untuk N sama dengan K. Jadi, kita asumsikan dulu apakah PK itu benar. Jadi, di ruas kiri itu ada 1, ditambah 2, tambah 3, tambah 4, ditambah hingga sampai ditambah K, sama dengan, dan di ruas kanan itu kita ganti N-nya 2. Jadi, K dikali K plus 1 per 2. Nah, kemudian diperoleh, ini sebetulnya masih belum sama dengan gitu. Tapi ini kalau diedit dalam bentuk gambar, Bu, masih harus dipersulit. Oh gitu. Itu bukan diperoleh loh. Untuk N sama dengan K plus 1 akan ditunjukkan loh, bukan diperoleh. Nah. Oh iya. Yang atas akan ditunjukkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah K plus 1 sama dengan K plus 1 kali K plus 2 per 2. Nah, hapusan aja dok, terus buat lagi aja, tulis kayak tadi kalau bisa. Kalau pakai note apa? Annotate aja juga boleh. Itu yang gambarnya dihapus saja, biar tidak salah. Ini dihapus apa ditulis ulang untuk tandanya dibuang, Bu? Dihapus, saya gambarmu dihapus, kamu nulis lagi aja. Maka bukan akan ditunjukkan N sama dengan salah nulis. Untuk N sama dengan K plus 1 akan ditunjukkan 1 tambah 2 tambah 3 sampai K ditambah 1 sama dengan K plus 1 kali K plus 2 per 2. Hapusin aja ya, apa? Ini kan gambar dibuang aja, nulis aja pakai annotate, loh. Iya, Bu.
Jangan dituliskan ruas kiri dulu sih. Yang mau ditunjukkan apa? Kamu tuliskan dulu. Mana yang mau ditunjukkan? Belum dituliskan. Ruas kiri itu pembuktiannya ya. Ya, apa masing-masing gitu, Bu? Dipisahkan? Enggak, yang mau dibuktikan ini apa dulu kamu tuliskan. Untuk N jadi K N sama plus dengan K 1. plus 1. Iya, mana? Apa yang mau dibuktikan itu loh. Tuliskan dulu. Oh, Usaha titik-titik itu sama dengan kan? K plus 1 sama dengan oh iya. sama dengan siapa? Ruas kanannya tadi apa? K plus 1. Kopi, oke. Plus 1-nya di luar. Oh ya, kasih kurungnya. Oke. Oke, ini yang mau kita buktikan ya. Nah, ini masih tanda tanya ini ya. Nah, ini masih tanda tanya. Oke, sekarang lanjut bukti di bawahnya. Bawahnya kasih bukti. Ini dibuktikan dari masing-masing ruas, Bu. Ya enggak, kamu jalannya mau dari mana? Bisa langsung dari sini, Bu. Keduanya di Kok langsung dua-duanya ya enggak boleh. Ruas kiri mau kamu olah, kamu proses jadi ruas kanan, atau ruas kanan kamu proses jadi ruas kiri. Enggak boleh masing-masing jalan. Yang paling enak ruas kiri ya? Iya. Ya, silakan. Mau di copy, mau ubah ke sampai jadi ruas kanan. Nah, ini untuk dari ruas kiri, kita ambil dari ruas kiri dulu, jadi 1 ditambah 2, tambah 3, tambah 4, ditambah hingga sampai ditambah K, ditambah K plus 1. Nah, kita ambil dari bentuk 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah hingga sampai ditambah K. Ini bentuknya itu kan sama dengan hasil dari asumsi PK tadi ini. Jadi, kita ubah bentuknya jadi ini, kemudian ditambah K plus 1-nya ini.
Oke, itu selanjutnya apa? Disamakan penyebut ya? Ya Bu, ini dikalikan terus disamakan penyebutnya. Ya, disamakan Ini penyebutnya. masih agak Ya, oke, udah sama ya. ya. Jadi ini kita ambil dari ruas kiri dulu. Ya, tadi ini bentuk 1 plus 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah hingga sampai ditambah K. Ini bentuknya itu sama dengan K dikali K plus 1 per 2 ditambah ini K plus 1-nya tetap. Kemudian kita samakan penyebutnya, ini kemudian kita sama tambahkan, kemudian ini kita faktorkan. Nah, bentuk di sisi kiri ini nanti sama dengan ruas pada sisi kanan ini. K plus 1 dikali K ditambah 1 jadi K ditambah 2 per 2. Jadi terbukti untuk PK plus 1 itu benar. Begitu, Bu. Iya, sudah benar. Gimana teman-teman yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Jadi caranya seperti itu ya. Jadi kalau untuk N sama dengan 1, silakan dibuktikan ruas kiri berapa, ruas kanan berapa. Nah, kalau sudah sama, berarti kesimpulannya apa? Untuk N sama dengan 1, benar ya. Nah, yang benar dituliskan apa? Kemudian langkah kedua, kita asumsikan benar untuk N sama dengan K. Ya, K. Kemudian kita akan tunjukkan untuk N sama dengan K plus 1, yaitu 1 ditambah 2 sampai ini sama dengan itu ya, K plus 1 dan seterusnya. Buktinya kamu ambil dari ruas kiri atau ruas kanan kamu olah supaya jadi ruas sebelahnya. Nggak boleh jalan kedua-duanya. Ya, oke?
Ya, silakan. Nah, kemudian untuk contoh 2, buktikan sigma I mulai dari 1 hingga N dari 2I dikurangi 1 sama dengan N kuadrat. Untuk yang pertama, misalkan dari pernyataan ini itu Pn. Jadi, untuk langkah awal, misalkan untuk N sama dengan 1, maka untuk ruas kirinya, kita peroleh I-nya, kalau I-nya itu 1, kita masukkan 2 dikali 1 dikurangi 1, jadi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, ini untuk ruas kirinya ya. Nah, maka ruas kanan itu diperoleh kalau N-nya 1, kita masukkan jadi 1 kuadrat, jadi sama dengan 1. Jadi terbukti untuk ruas kiri dan ruas kanan itu sama, sehingga diperoleh untuk P1 itu benar. Kemudian, untuk langkah induksi, kita mengasumsikan bahwa untuk N sama dengan K atau PK itu benar. Jadi, N-nya itu kita ubah jadi K ya. Sehingga sigma I mulai dari 1 hingga K dari 2I dikurangi 1 sama dengan K kuadrat. Maka misalkan untuk N sama dengan K plus 1 diperoleh maka untuk ruas kiri ini diperoleh sigma I mulai dari 1 hingga K plus 1 dari 2I dikurangi 1 sama dengan kita ambil dari ruas kiri dulu ya. Nah, jika misalkan I-nya itu 1, kita masukkan jadi 2 dikali 1 dikurangi 1 itu sama dengan 1. Dan ditambah kalau I-nya itu 2, kita masukkan jadi 2 kali 2 dikurangi 1 jadi sama dengan 3. Hingga seterusnya sampai kalau I-nya itu K, jadi kita masukkan jadi 2K dikurangi 1 ditambah. Nah, kalau I-nya itu K plus 1 hingga sampai K plus 1, kita masukkan jadi 2 dikali K plus 1 dikurangi 1. Nah, sehingga bentuknya jadi ini. Ini dari 1 plus ini ya. Nah, kemudian bentuk 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah hingga sampai 2K dikurangi 1 ditambah 2 dikali K plus 1 dikurangi 1. Nah, bentuk ini itu kan bentuk dari sigma I mulai dari 1 hingga K dari 2I dikurangi 1. Nah, kemudian ditambah ini tetap untuk 2 dikali langsung kita kalikan ya, 2K ditambah 2 dikali 1, 2 dikurangi 1. Nah, kemudian untuk bentuk sigma I sama dengan 1 hingga K dari 2I dikurangi 1, ini kan bentuknya sama dengan hasil dari langkah induksi yang kita asumsikan untuk N sama dengan K ini. Nah, kita bisa ubah jadi K kuadrat ditambah, ini tetap jadi 2K ditambah 2 dikurangi 1, 1. Nah, bentuk K kuadrat ditambah 2K ditambah 1, ini sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, bentuk K plus 1 kuadrat itu bentuknya akan sama dengan ruas sisi kanan. Nah, kalau ruas sisi kanan itu kan bentuknya N kuadrat. Kalau N-nya K plus 1 jadi K plus 1 kuadrat. Jadi sama untuk ruas sisi kanan dan ruas sisi kiri. Nah, maka ini dibuktikan untuk P K plus 1 itu benar. Jadi terbukti untuk sigma I sama dengan 1 hingga N dari 2I dikurangi 1 sama dengan N kuadrat. Ya, itu N-nya ditulis ya, N-nya bilangan apa. Nah, kalau mau membuktikan N sama dengan K plus 1, ditulis dulu. Yang mau dibuktikan itu apa. Ya. Iya, di sebelah Nah, sini. ini nggak dituliskan ini. Iya, itu dituliskan juga ya. Oke. Selanjutnya
Contoh ketiga, tunjukkan bahwa setiap N anggota bilangan asli, N pangkat 3 ditambah 5N habis dibagi 6. Bukti. Di sini Pn sama dengan N pangkat 3 ditambah 5N habis dibagi 6. Angka awalnya, asumsikan N sama dengan 1, maka kita buktikan ruas kiri dimasukkan N pangkat 3 plus 5N itu 1 pangkat 3 ditambah 5 dikali 1 sama dengan 6. Maka karena 6 ini habis dibagi 6, jadi P1 itu benar. Yang kedua yaitu langkah induksi. Sekarang kita misalkan PK benar, yaitu kita masukkan jadi K pangkat 3 ditambah 5K habis dibagi 6. Dengan kata lain, ini kan K pangkat 3 ditambah K habis dibagi 6 ya. Sama dengan A itu hasilnya. Terus ruas kanan sama ruas kiri sama-sama dibagi 6, jadinya menghasilkan ini. K pangkat 3 ditambah 5K sama dengan 6A untuk suatu bilangan asli A. Nah, maka untuk N sama dengan K ditambah 1, kita akan ditunjukkan K ditambah 1 pangkat 3 ditambah 5 dikali K ditambah 1 sama dengan, kita jabarkan, jadi K pangkat 3 ditambah 3K pangkat 2 ditambah 3K ditambah 1 ditambah 5K ditambah 5. Lalu kemudian K pangkat 3 ditambah 5K ditambah 3K pangkat 2 ditambah 3K ditambah 6. Nah, ini kan tadi K pangkat 3 ditambah, yang ini K pangkat 3 ditambah ditambah 5K. Sebentar. Oh, 6A, berarti apa dia 6A? Bukankah variabelnya K saja? Oh, 6A maksudmu ya, pelipatan 6 ya, Nduk? Oke. Oke, ya wes. Oke, lanjut. Ya. Paham aku. Ini K pangkat 3 ditambah 5K sama dengan 6A. Kita masukkan di sini, jadi 6A ditambah 3K dikali 1 ditambah K ditambah 6. Nah, perhatikan bahwa K dan K plus 1 adalah bilangan asli berurutan, sehingga salah satunya pasti genap dan salah satunya ganjil. Akibatnya, perkalian akan genap. Akibatnya perkalian itu akan genap karena bilangan ganjil jika dikalikan dengan bilangan genap, hasilnya akan menjadi bilangan genap. Jadi, K dikali K ditambah 1 sama dengan 2B. Untuk suatu bilangan asli B, jadi kita akan ditunjukkan K plus 1 pangkat 3 ditambah K plus 1 sama dengan 6A, ini tadi yang disebut 6A ditambah 3K dikali K plus 1 dikali 6 sama dengan 6A, ini 6A. Nah, tadi kan ini K dikali K plus 1 sama dengan 2B, kita masukkan ke sini, jadi 6A ditambah 3 dikali 2B ditambah 6, menghasilkan 6 dikali A ditambah B ditambah 1. Nah, hasilnya ini yang menunjukkan bahwa K ditambah 1 pangkat 3 ditambah 5 kali K ditambah 1 ini habis dibagi 6, karena ini 6 dikali 1 dikali 1 tambah B tambah 1 ini habis dibagi 6. Hal ini menunjukkan bahwa PK tambah 1 itu benar. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa PN itu benar untuk semua N bilangan asli, atau untuk semua N bilangan asli, N pangkat 3 ditambah 5N habis dibagi 6. Ya, contoh yang keempat, buktikan bahwa 1 ditambah 4 ditambah 6 ditambah sampai dengan 1 sampai dengan ditambah 2N sama dengan N dikali N ditambah 1. Bukti, N sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah sampai dengan ditambah 2N sama dengan N dikali N tambah 1 akan dibuktikan PN itu benar untuk masing-masing N bilangan asli. Langkah pertama itu kita asumsikan N sama dengan 1. Ya. Menunjukkan
P sama dengan 1 itu benar. P sama dengan 1 ini kita masukkan P sama dengan 1, 2 dikali 1. P sama dengan 1 ini yang ini. 2 dikali 1. Terus ruas kanannya itu dibuktikan juga 1 dikali 1 ditambah 1. Jadi ruas kanan itu 2 ditambah 1, 2 dikali 1 sama dengan 2. Ruas kirinya itu 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi terbukti sehingga diperoleh P1 itu benar. Untuk penulisannya mungkin nanti bisa direvisi lagi. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu langkah induksi ya. Asumsikan N sama dengan K. Buktikan P kali K itu benar sehingga 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah hingga ditambah 2K sama dengan K dikali K plus 1. Akan menunjukkan P dikali K plus 1 juga benar. Maka 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah sampai dengan ditambah 2 dikali K plus 1 ini kan P-nya ya K-nya diganti K plus 1 sama dengan maaf ini seharusnya ya K plus 1 dikali K plus 1 ditambah 1 ini kan ya hasilnya di bawah. Terus 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah sampai dengan ditambah 2K ditambah 2 dikali K plus 1 sama dengan K plus 1 dikali K plus 1 plus 1. Nah, dari asumsi di atas ini dapat dibuktikan kan ya. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah sampai dengan ditambah 2K sama dengan K dikali K plus 1. Ya, 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah sampai dengan 2K plus 2 dikali K plus 1 ditambah K. Untuk non sebentar Mbak Sope. November itu. Siapa? November. Mbak, untuk N sama dengan satunya sama seperti tadi ya non, bukan 2 kali N, bukan. Tapi suku pertama kan kita buktikan untuk N suku pertama siapa? P1 siapa? P1 kan 2. Iya, Bu. Iya, P2-nya siapa? P2-nya P2-nya 2 dikali 2 ditambah 1. Bukan, P2-nya siapa? Ruas P2 kiri. 4. Hah? 4. 4 kah? 2 ditambah 4. 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 P2-nya. P3-nya adalah 2 Ditambah 4 ditambah 4 6. ditambah 6. Iya, ya. Jadi Iya. kalau P1 siapa ya hanya 2 saja. Paham? Ruas kiri itu. Untuk ruas kanan baru kita lihat N kali N ditambah 1. Itu untuk ruas kanan. Jadi tidak sama seperti tadi. Sudah nggak menuliskan bahwa 2 kali 1 sama dengan 1 kali 1 tambah 1. Itu yang nggak benar. Karena itu akan dibuktikan. Baik, Bu. Ini dilanjut yang ini ya, Bu ya. Ya. Iya. Jadi 2 ditambah 4. Sama seperti tadi. Nah, yang gambarmu itu tanda sama dengannya nggak boleh dipakai dulu. Kayaknya tadi yang berikutnya udah bagus nih, kok balik mana sih, Non? Yang Iya, tadi siapa sebelum Mbak November siapa? Mbak Elvi. Nah, itu sudah mengikuti aturannya tadi. Tapi kok saya ini balik mana? Mbak Ilvi ya tadi ya? Iya, Ibu. Kok balik mana saya ini? Belum direvisi, Bu. Nah, ya kudune tadi terus langsung direvisi atau kamu buka papan aja atau bagaimana sehingga nggak salah lagi kan. Yang pertama tadi salah sih oke, utama. Kalau udah diperbaiki ya berikutnya harus diperbaiki terus. Iya, Ibu. Yuk lanjut, silakan dihapus saja itu diganti. Gambar kan itu gambarnya dihapus saja, ganti. Akan ditunjukkan apa untuk anggap benar. Nah, dia akan menunjukkan PK plus 1 juga benar. Maka
Langsung aja PK plus 1 siapa? Mas coba tulis tanda sama dengannya salah gitu. Iya, Bu. Nulisnya bentar, Ibu nulisnya ini pakai enggak. Dalam Iya, ini mau ini salah nih Dok ya. Nggak perlu dipakai dulu. pakai anonim saja ya, Bu ya. Ini susah kayaknya kalau. Soalnya yang saya screen Mbak Evi. Ya, silakan. Pakai annotate aja Dok, orang-orang tangan aja, tulis tangan aja. Terlalu besar. Ayo, mana anunetnya? Belum keluar, Bu. Saya mau tik ini. Ya mana? Kamu nggak bersuara juga. Kita kan nggak tahu. Kayak ini 2 ditambah ini keluar, Bu, yang ini. Saya Nggak ada. Di saya, nggak tahu di yang lainnya. Ah, keluar. Belum keluar. Belum keluar. belum ada tulisan apa-apa non. Iya, Bu, sudah. Pakai pensil aja nggak bisa kan Dok? Hmm.
Aku lah tertidur yang ini untuk ceritanya. Iya, Bu. Ini 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah sampai dengan 2, ditambah dengan 4. Ditambah 2 dikali K plus 1 sama dengan N dikali N dikali N ditambah 1. Ganti K tonon. Astagfirullah. Kan N sama dengan K plus 1 bisa saya yakin tuh. Iya, iya, Bu. Ngelamun. Iya. K ditambah 1 dikali K ditambah 1 ditambah 1 dengan Ya, ini masih yang di anu atau gimana? gimana, Ibu? Udah membuktikan ini ya? Ya, ini mau membuktikan yang kelas 10, Ibu. Oh, ya udah. Yang mau dibuktikan yang mana sih? Yang PK plus 1. Yang mana ini tadi bawah ini tah? Iya, Bu. Oh ya. Dikasih tanda tanya yang akan dibuktikan ya, coba. Mana? Kasih tanda tanya. Atasnya sama dengannya. Yang baris paling bawah ini ya? Iya, Bu. Oh ya udah, berarti yang atas ini sudah buktinya ya. Yang P sama dengan yang N sama dengan K siapa sih? K kali K plus 1 ya? Gimana, Bu? Oke. Yang N sama dengan K. Yang ini, Bu. N sama dengan K. Ini. K kali K plus 1 ya. Coba lihat kamu ini. Yang buktinya benar, sudah. Ini, Bu. Buktinya yang atas ini, yang kanan. Ini, dah. Ini, Bu. Iya. Mana K kali K plus 1? Ya Allah. Oke, ditambah berapa? Ditambah berapa di situ? Ditambah tambah 1. Hmm? Ditambah siapa? Yang K kali K plus 1 ini siapa sih? Yang K dikali K plus 1 ini PK, Bu. Iya, siapa dia? 2 ditambah 4 sampai ditambah 2 ditambah 4 ditambah 6 sampai 2 dikali K plus 1. Hmm? Sampai 2 dikali K, Bu. Nah iya, sampai 2 kali K. Nah, terus yang di sini ditambah siapa sisanya?
Loh, kok malah itu yang dihapus? Ditambah 2 dikali K plus 1. Nah, gitu. Paham kan maksudnya? Iya, di sini. Nah, iya. Oke, lanjutkan.